Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suki di kanal Cerita Horor. Sebelum kita mulai dengan cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Malam itu, desa kecil di lereng Gunung Kawi diselimuti kabut tebal. Di sebuah rumah tua yang tampak suram, Pak Sudiro termenung di depan tungku api yang mulai redup. Sudah lama ia memendam niat untuk mendapatkan kekayaan dengan cara apapun. Desas-desus tentang pesugihan di Gunung Kawi terus terngiang di kepalanya. "Pak Sudiro, kau yakin ingin melakukan ini?" tanya Mbok Narti, istrinya yang sejak tadi gelisah. Pak Sudiro menatap tajam ke arah Mbok Narti. "Ini satu-satunya cara agar kita keluar dari kemiskinan ini, Narti. Aku akan pergi malam ini." Mendengar keputusan suaminya, Mbok Narti hanya bisa menunduk, matanya berkaca-kaca. Malam itu, Pak Sudiro berjalan menuju Gunung Kawi dengan langkah berat. Angin dingin menusuk tulang dan suara anjing menggonggong dari kejauhan menambah suasana mencekam. Setibanya di kaki gunung, ia disambut oleh seorang lelaki tua berpakaian serba hitam. Wajahnya penuh kerutan, matanya tajam menatap Pak Sudiro. "Kau yang ingin pesugihan?" tanyanya dengan suara serak. Pak Sudiro mengangguk. "Ya, saya ingin pesugihan. Apapun akan saya lakukan." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Baiklah, ikut aku." Mereka berjalan melewati hutan yang semakin gelap. Pepohonan tinggi menjulang seakan menutupi cahaya bulan. Tiba-tiba Pak Sudiro merasakan ada yang mengawasi dari kegelapan. Ia mencoba mengabaikannya, namun rasa takut semakin menghantui. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah altar kuno yang penuh dengan sesajen. Lelaki tua itu memulai ritual dengan membaca mantera-mantera kuno. Pak Sudiro mengikuti instruksinya, membayangkan kekayaan yang akan segera ia dapatkan. Namun, di tengah ritual, Pak Sudiro merasa ada yang aneh. Ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Suara bisikan halus terdengar di telinganya. "Kau tidak akan pernah bebas." Pak Sudiro terkejut. Ia menoleh ke sekeliling, namun tidak ada siapa-siapa. Lelaki tua itu berhenti membaca mantera dan menatap Pak Sudiro dengan tatapan tajam. "Kau harus siap dengan segala konsekuensi. Pesugihan ini membutuhkan tumbal." Pak Sudiro mengangguk, meskipun hatinya berdebar kencang. Ia sudah bertekad untuk mendapatkan kekayaan apapun risikonya. Lelaki tua itu melanjutkan ritual dan semakin banyak bayangan hitam yang muncul di sekitar mereka. Setelah ritual selesai, lelaki tua itu memberikan sebuah kantong kecil kepada Pak Sudiro. "Bawalah ini pulang dan gunakan sesuai petunjuk yang ada di dalamnya. Ingat, tumbal itu harus disediakan tepat waktu jika tidak." Pak Sudiro tidak mendengarkan kalimat terakhir lelaki tua itu. Ia terlalu sibuk dengan pikirannya tentang kekayaan yang akan segera ia dapatkan. Ia bergegas pulang dengan kantong kecil itu tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Di rumah, Mbok Narti sudah menunggu dengan cemas. "Bagaimana, Pak?" Pak Sudiro tersenyum lebar. "Kita akan segera kaya, Narti. Aku mendapatkan pesugihan itu." Namun senyum Pak Sudiro segera pudar saat ia membuka kantong kecil itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah boneka kecil yang terbuat dari jerami dan selembar kertas dengan tulisan kuno. Di kertas itu tertulis perintah untuk menyediakan tumbal setiap tahun. Tanpa mereka sadari, di luar rumah, bayangan hitam mulai berkumpul mengelilingi rumah mereka. Suara bisikan semakin jelas terdengar. "Tumbal, tumbal." Pak Sudiro dan Mbok Narti tidak menyadari bahwa mereka telah memanggil sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Sesuatu yang kelak akan menuntut tumbal dengan cara yang paling mengerikan. Pak Sudiro dan Mbok Narti mulai merasakan perubahan dalam hidup mereka. Tak lama setelah ritual pesugihan, usaha kecil-kecilan mereka berkembang pesat. Tanaman di kebun mereka tumbuh subur, hasil panen melimpah ruah, dan uang mulai mengalir masuk. Mereka hidup dalam kemewahan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Pak Sudiro merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, ia sering terbangun oleh mimpi buruk yang selalu sama. Sebuah bayangan hitam mengejarnya, menuntut tumbal yang dijanjikan. Suatu malam, saat sedang tidur lelap,
Pak Sudiro tiba-tiba terbangun karena mendengar suara aneh dari luar rumah. Ia keluar dari kamar dan melihat Mbok Narti berdiri di jendela menatap ke arah hutan dengan tatapan kosong. "Narti, kau sedang apa?" tanya Pak Sudiro. Mbok Narti tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah hutan dengan tangan gemetar. "Lihat, ada seseorang di sana." Pak Sudiro mengintip keluar jendela, namun tidak melihat apa-apa selain gelapnya malam. "Narti, tidak ada siapa-siapa di sana. Ayo, kembali tidur." Mbok Narti menoleh dengan tatapan bingung. "Tapi aku yakin tadi ada seseorang memanggilku." Malam itu, Pak Sudiro tidak bisa tidur. Pikirannya terusik oleh kejadian aneh tersebut. Ia merasa ada yang mengawasi mereka, menunggu waktu yang tepat untuk menuntut tumbal. Hari demi hari, suasana di rumah mereka semakin mencekam. Mbok Narti sering melihat bayangan hitam di sekitar rumah, dan suara bisikan semakin sering terdengar. Mereka mencoba mengabaikannya, namun rasa takut semakin menghantui. Suatu hari, seorang tetangga, Bu Wati, datang berkunjung. Ia memperhatikan perubahan yang terjadi pada keluarga Pak Sudiro. "Sudiro, Narti, kalian terlihat berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Sudiro berusaha tersenyum meskipun hatinya berdebar. "Tidak ada apa-apa, Bu Wati. Kami hanya sedang beruntung." Namun, Bu Wati tidak mudah percaya. "Aku mendengar cerita tentang pesugihan di Gunung Kawi. Kalian tidak terlibat dalam hal itu, kan?" Mbok Narti menunduk, tidak berani menatap mata Bu Wati. Pak Sudiro berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah kebetulan. "Itu hanya cerita, Bu Wati. Jangan percaya dengan hal-hal seperti itu." Bu Wati hanya mengangguk pelan. "Baiklah, tapi jika kalian butuh bantuan, jangan ragu untuk datang ke rumahku." Malam itu, mimpi buruk Pak Sudiro semakin jelas. Bayangan hitam itu bukan hanya mengejarnya, tetapi kini menatapnya dengan mata merah menyala, penuh dendam. "Tumbal, tumbal." Pak Sudiro terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa seolah-olah bayangan itu benar-benar ada di kamar, mengawasinya dari sudut gelap. Pagi harinya, Pak Sudiro menemukan pesan di depan pintu rumahnya. Pesan itu tertulis dengan darah, "Waktu untuk tumbal sudah dekat. Siapkan dirimu." Ketakutan semakin menghantui keluarga Pak Sudiro. Mereka mulai merasa terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa mereka hindari. Setiap malam, suara bisikan semakin keras. Bayangan hitam semakin sering muncul, dan Pak Sudiro tahu bahwa mereka tidak bisa lari dari apa yang telah mereka panggil. Kehidupan Pak Sudiro dan Mbok Narti semakin mencekam. Bayangan hitam dan suara bisikan yang menuntut tumbal terus menghantui mereka setiap malam. Pak Sudiro mulai kehilangan akal sehatnya, sementara Mbok Narti semakin sering jatuh sakit karena stres dan ketakutan. Pada suatu malam yang kelam, ketika angin bertiup kencang dan hujan turun deras, terdengar suara ketukan keras di pintu rumah mereka. Pak Sudiro memberanikan diri untuk membuka pintu dan menemukan lelaki tua yang dulu membantunya melakukan ritual pesugihan berdiri di sana, basah kuyup. "Kau harus menyediakan tumbal malam ini," kata lelaki tua itu tanpa basa-basi. Pak Sudiro menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. "Siapa yang harus menjadi tumbal?" tanyanya dengan suara gemetar. Lelaki tua itu tersenyum samar, matanya menyala dalam kegelapan. Tumbal itu bisa siapa saja, asalkan nyawanya diambil dengan cara yang telah ditentukan. Pak Sudiro merasa seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Ia tidak bisa membayangkan mengambil nyawa seseorang, apalagi seseorang yang dikenalnya. Namun, lelaki tua itu memperingatkan bahwa jika tidak menyediakan tumbal, arwah-arwah yang telah dipanggil akan menuntut nyawa mereka berdua. Malam itu, Pak Sudiro tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan siapa yang akan dijadikan tumbal. Ia berjalan mondar-mandir di rumahnya yang gelap, merasa dikejar oleh bayangan hitam di setiap sudut. Ketika fajar menyingsing, Pak Sudiro merasa telah menemukan jawabannya. Ia mengajak Mbok Narti untuk berbicara. "Narti, aku harus memberitahumu sesuatu," kata Pak Sudiro dengan suara berat. "Kita harus menyediakan tumbal, atau arwah-arwah itu akan mengambil nyawa kita." Mbok Narti menatap suaminya dengan mata lelah dan penuh ketakutan. "Siapa yang akan menjadi tumbal, Pak?" Pak Sudiro menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, Narti. Tapi kita harus melakukannya.
Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri kita. Pada malam berikutnya, ketika bulan penuh menggantung di langit, Pak Sudiro memutuskan untuk keluar mencari calon tumbal. Ia berjalan melewati desa, menembus gelapnya malam dengan langkah ragu. Di sebuah jalan sepi, ia bertemu dengan seorang pengemis tua yang sedang duduk di pinggir jalan. Tanpa banyak bicara, Pak Sudiro membawa pengemis tua itu ke rumahnya. Lelaki tua itu tampak bingung, tetapi tidak menolak. Sesampainya di rumah, Pak Sudiro membawa pengemis itu ke ruangan belakang yang telah disiapkan untuk ritual. Dengan tangan gemetar, Pak Sudiro mengikuti instruksi yang tertulis di kertas kuno yang ada di dalam kantong kecil yang diberikan lelaki tua itu. Ia mengikat pengemis tua itu di altar dan mulai membaca mantra. Ketika mantra selesai dibacakan, angin kencang tiba-tiba bertiup masuk ke dalam rumah, memadamkan lilin-lilin yang menyala. Bayangan hitam muncul dari kegelapan, mengelilingi pengemis tua yang tampak ketakutan. Dalam sekejap, bayangan-bayangan itu merasuk ke dalam tubuh pengemis tua, yang kemudian berteriak kesakitan sebelum akhirnya jatuh diam. Pak Sudiro terdiam, tubuhnya gemetar. Ia baru saja mengorbankan nyawa seseorang demi kekayaannya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Arwah-arwah itu akan kembali menuntut tumbal, dan kali ini mereka mungkin tidak akan memberi peringatan. Mbok Narti yang menyaksikan semua itu dari kejauhan menangis terseduh-seduh. Ia sadar bahwa keputusan suaminya telah membawa mereka ke dalam jurang yang lebih dalam. Mereka telah terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa mereka lepaskan. Dan tumbal-tumbal berikutnya mungkin akan semakin sulit untuk temukan. Hari-hari berlalu setelah pengorbanan pertama, tetapi ketenangan yang diharapkan tidak kunjung datang. Justru sebaliknya, arwah-arwah yang menuntut tumbal semakin sering menampakkan diri. Pak Sudiro dan Mbok Narti kini hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Pada suatu malam, suara ketukan keras kembali terdengar di pintu rumah mereka. Pak Sudiro membuka pintu dengan perasaan cemas, dan di sana berdiri lelaki tua yang sama. Wajahnya tampak lebih menyeramkan, dengan senyum yang menyiratkan niat buruk. "Waktunya telah tiba lagi," kata lelaki tua itu. "Tumbal kedua harus disediakan." Pak Sudiro merasa tubuhnya lemas. "Mengapa begitu cepat?" tanyanya dengan suara bergetar. Lelaki tua itu menatapnya dengan tajam. "Arwah-arwah itu semakin haus akan nyawa. Kau harus cepat bertindak, atau mereka akan datang untukmu." Dengan hati yang semakin berat, Pak Sudiro mulai mencari calon tumbal kedua. Kali ini, ia memilih untuk mencari di luar desa, berharap bisa menemukan seseorang yang tidak dikenalnya. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria muda yang sedang beristirahat di pinggir jalan. Pria itu tampak lelah dan kelaparan. Tanpa banyak bicara, Pak Sudiro mengajaknya ke rumah dengan janji memberikan makanan dan tempat beristirahat. Sesampainya di rumah, pria muda itu diikat di altar yang sama seperti pengemis tua sebelumnya. Mbok Narti yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis dan berdoa, berharap ada jalan keluar dari mimpi buruk ini. Pak Sudiro kembali membaca mantra, dan angin kencang mulai bertiup masuk ke dalam rumah. Bayangan hitam muncul lagi. Kali ini lebih banyak dan lebih menyeramkan. Pria muda itu berteriak kesakitan ketika bayangan-bayangan itu merasuk ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya terkulai lemas, dan arwah-arwah itu menghilang. Pak Sudiro terduduk lemas di lantai, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Ia tahu bahwa ini belum berakhir. Arwah-arwah itu akan terus menuntut tumbal, dan setiap kali mereka datang, rasa takut semakin menghantui keluarga Pak Sudiro. Mbok Narti tidak tahan lagi. "Pak, kita harus berhenti. Ini bukan cara hidup yang benar. Kita harus mencari bantuan." Pak Sudiro menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu, Narti. Tapi siapa yang bisa membantu kita? Kita sudah terlalu dalam terjerat dalam perjanjian ini." Malam berikutnya, Pak Sudiro memutuskan untuk mencari jalan keluar. Ia ingat pernah mendengar tentang seorang dukun sakti di desa tetangga yang mungkin bisa membantu mereka. Tanpa memberitahu Mbok Narti, ia pergi mencari dukun itu. Dukun sakti itu, Mbah Surono, mendengarkan cerita Pak Sudiro dengan seksama.
Wajahnya yang keriput tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kau bermain dengan kekuatan yang tidak bisa kau kendalikan, Sudiro. Pesugihan itu bukan jalan yang benar. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Tanya Pak Sudiro dengan putus asa. Mbah Surono menghela napas panjang. Ada satu cara untuk mengakhiri ini, tapi kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Kau harus mengembalikan arwah-arwah itu ke tempat asalnya. Ritual pemanggilan harus dibalik, dan kau harus melakukannya di tempat yang sama di mana ritual pertama dilakukan. Pak Sudiro merasa ada secercah harapan. Aku akan melakukannya, Mbah. Apapun konsekuensinya, aku siap. Mbah Surono memberi Pak Sudiro petunjuk untuk melakukan ritual pembalik. Kau harus melakukan ini dengan hati yang tulus, Sudiro. Jika ada sedikit saja keraguan, arwah-arwah itu tidak akan pergi, dan nyawamu akan menjadi taruhannya. Dengan tekad bulat, Pak Sudiro kembali ke rumah dan memberitahu Mbok Narti tentang rencananya. Mereka berdua mempersiapkan diri untuk menghadapi malam yang penuh dengan ketegangan. Ketika malam tiba, mereka kembali ke tempat di mana ritual pesugihan pertama kali dilakukan. Di sana, dengan tangan gemetar, Pak Sudiro mulai membaca mantra pembalik yang diajarkan oleh Mbah Surono. Angin kencang mulai bertiup dan bayangan hitam kembali muncul. Kali ini dengan kemarahan yang terlihat jelas. Pak Sudiro terus membaca mantra dengan suara lantang, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Bayangan-bayangan itu mendekat, mencoba menghentikannya. Angin semakin kencang bertiup di sekitar Pak Sudiro dan Mbok Narti saat mereka melanjutkan ritual pembalik di tengah hutan Gunung Kawi. Bayangan-bayangan hitam semakin dekat, seakan siap menyerang kapan saja. Namun Pak Sudiro tidak berhenti membaca mantra, bertekad untuk mengakhiri kutukan yang telah menghantui mereka. Malam itu terasa begitu panjang dan penuh ketegangan. Bayangan hitam yang mendekat mencoba menyerang Pak Sudiro, namun setiap kali mereka mendekat, mantra yang dibaca oleh Pak Sudiro tampaknya melindunginya. Perlahan-lahan arwah-arwah itu mulai terlihat ragu dan mundur, seolah-olah kekuatan mantra mulai mempengaruhi mereka. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di seluruh hutan. Suara itu adalah lelaki tua yang membantu Pak Sudiro melakukan ritual pesugihan. Ia muncul dari kegelapan, matanya menyala merah dengan kebencian. Kau tidak akan berhasil, Sudiro. Arwah-arwah ini milikku, dan kau tidak bisa mengembalikan mereka. Pak Sudiro tidak gentar. Ia terus membaca mantra dengan penuh konsentrasi, meskipun rasa takut masih menghantuinya. Mbok Narti, yang berdiri di sampingnya, memegang tangannya erat-erat, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. Lelaki tua itu mendekat dengan cepat, mencoba menghentikan Pak Sudiro. Namun tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul dari dalam altar kuno tempat mereka melakukan ritual. Cahaya itu semakin terang, menyilaukan, dan arwah-arwah serta lelaki tua itu terlempar mundur oleh kekuatannya. Pak Sudiro terus membaca mantra dengan sekuat tenaga. Cahaya dari altar itu kini membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka. Arwah-arwah hitam berteriak kesakitan, dan satu persatu mereka mulai menghilang, kembali ke tempat asal mereka. Lelaki tua itu tampak marah dan putus asa. Ini belum berakhir, Sudiro. Teriaknya sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan bersama arwah-arwah lainnya. Ketika arwah terakhir menghilang, angin kencang berhenti tiba-tiba dan hutan kembali tenang. Pak Sudiro dan Mbok Narti terjatuh ke tanah, kelelahan tetapi lega. Mereka tahu bahwa mereka telah berhasil mengakhiri kutukan itu. Mbah Surono tiba-tiba muncul dari kegelapan, mendekati mereka dengan langkah perlahan. Kalian telah berhasil, katanya dengan suara lembut. Arwah-arwah itu telah kembali ke tempat asal mereka, dan kalian bebas dari kutukan pesugihan. Pak Sudiro menatap Mbah Surono dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Mbah. Kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu. Mbah Surono tersenyum tipis. Yang penting kalian belajar dari pengalaman ini. Jangan pernah bermain-main dengan kekuatan yang tidak kalian pahami. Dengan bantuan Mbah Surono, Pak Sudiro dan Mbok Narti kembali ke desa. Kehidupan mereka perlahan-lahan kembali normal, meskipun bayangan masa lalu masih menghantui mereka. Mereka belajar untuk hidup sederhana, menghargai apa yang mereka miliki,
dan tidak pernah lagi tergoda oleh janji kekayaan instan. Desa kecil itu pun kembali tenang, dan cerita tentang pesugihan di Gunung Kawi menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Orang-orang di desa itu belajar untuk menghormati alam dan kekuatan gaib yang ada di sekitarnya. Tidak pernah lagi mencoba mengganggu keseimbangan yang rapuh antara dunia manusia dan dunia arwah. Pak Sudiro dan Mbok Narti hidup bahagia, meskipun kenangan akan malam-malam mencekam itu tetap ada di benak mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup mereka, dan mereka bertekad untuk tidak pernah menyia-nyiakannya. Akhirnya, mereka menemukan kedamaian yang sejati, jauh dari bayangan-bayangan hitam yang pernah menghantui mereka. Dan di setiap malam, mereka selalu berdoa, bersyukur atas hidup yang telah mereka miliki, dan berharap agar kutukan pesugihan itu tidak pernah kembali mengganggu siapapun lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.